Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dan pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar yang insya Allah jika kita niatkan untuk mencari ilmu yang barokah dan manfaat, maka kita akan mendapatkan seperti yang kita inginkan. Pertama-tama kita berniat kepada Allah untuk menghilangkan kebodohan dan selanjutnya berdoa agar supaya akhlak kita diberi akhlakul karimah, akhlak yang baik sehingga akan menjadi manfaat bagi kita. Belajar jika berhasil, maka tanda yang pertama adalah semakin baiknya akhlak. Jika setelah belajar tapi belum ada peningkatan kepada akhlak, maka belajarnya belum berhasil. Jadi yang pertama, ketika kita belajar, kemudian kita merasa bahwa semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tidak tahu, dan kita semakin merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apa, seperti ilmu padi, semakin tua semakin merunduk, semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin merasa bahwa kurang sekali ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa bersama-sama. Raditu billahi rabban wa bi Islam dinan wa bi Muhammadin rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita akan belajar bab baru yaitu tentang diferensial. Diferensial itu bahasa Indonesianya turunan ya, karena kita menurunkan dari sebuah rumus. Ya. Oke, kita akan langsung. Ini adalah modul 3.8, KD 3.8, yaitu tentang diferensial atau turunan. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari di turunan ini? Oke, yang pertama kita lihat di glosarium. Oh iya, di sini di modul ini kita akan belajar dua kegiatan belajar. Yang pertama menemukan konsep turunan dan yang kedua mempelajari sifat-sifat turunan. Kali ini itu akan menjelaskan tentang konsep turunan. Apa saja yang ada di sini? Pertama adalah garis secant, garis atau secant line. Itu adalah garis lurus yang ditarik dari dua titik pada suatu kurva. Yang hijau ini ada kurva, kemudian ada titik 1 dan titik 2 ini. Nah, ini ketika dua titik ini ditarik garis lurus, ini namanya garis secant atau secant line. Nah, ketika dari titik ini, dari salah satu titik dibuat garis singgungnya, maka ini disebut tangen line. Kita sering menyebutnya garis singgung ya. Nama lainnya tangen line. Kemudian yang kedua adalah garis normal. Garis normal merupakan garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Oke, nanti misalkan ini ada titik ya, titik tadi. Kemudian kalau kita buat garis singgungnya itu yang begini tadi, yang tangen line. Nah, garis yang tegak lurus dengan tangen line itu namanya garis normal. Kemudian garis singgung atau yang disebut juga garis tangen, kurva bidang pada titik yang diketahui adalah begini maksudnya. Garis singgung kurva pada titik yang diketahui, bidangnya ini enggak usah kayaknya ya. Garis singgung kurva disebut juga garis tangen pada titik yang diketahui adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva pada titik tersebut.
Jadi ada titik ini garis singgungnya ya. Oke. Garis singgung kurva, yaitu garis merah, merupakan garis singgung kurva pada titik yang ditandai oleh titik merah. Oke, itu untuk garis-garisnya. Kemudian berikutnya ke turunan. Turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi dia akan selalu berubah. Misalnya untuk X sama dengan 1, berapa turunannya, nilainya. Kemudian untuk X sama dengan 2, berapa nilai turunannya. Kemudian untuk jika ada fx suatu fungsi, maka turunannya kita simbolkan dengan f aksen x. Jadi ini adalah turunan pertama dari fx. Kenapa ada turunan pertama? Karena nanti akan ada turunan kedua. Turunan kedua itu aksennya ada 2, berarti dia turunan kedua. Kalau tanda aksennya 1, berarti dia itu adalah turunan pertama. Kemudian yang kedua, gradien. Bahasa Inggrisnya gradient itu adalah salah satu operator dalam kalkulus yang berguna untuk mencari perubahan arah dan kecepatan dalam bidang skalar atau disebut juga dengan kemiringan. Kemarin kita di limit sudah mencari ya perubahan kecepatan untuk pada saat t tertentu. Nah, untuk di turunan ini kita juga akan menggunakannya, tapi menghitungnya menggunakan konsep turunan. Untuk UX itu kita baca sebagai fungsi U, VX itu kita baca fungsi V. Titik singgung itu adalah titik persinggungan antara dua kurva. Atau kalau di sini, di gambar ini, ya ini titik singgungnya ya. Jadi ada kurva ini, kemudian ada garis ini. Nah, ini titik singgung antara kurva dan garis. Gitu ya. Jadi ada dua kurva, kurva yang pertama dan kurva garisnya itu sendiri. Kurva dari fungsinya dan kurva itu sendiri. Oke, itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar kepada limit. Oke, sekarang kita ke peta konsep. Jika ada fungsi, nah kemudian kita kemarin sudah belajar limit fungsi. Nah, sesudah kita paham limit fungsi, kita ingat lagi ya, limit fungsi itu ada 3 metode untuk mengerjakannya. Ada metode substitusi, kemudian memfaktorkan, dan kemudian mengalihkan dengan sekawannya, akar sekawannya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke turunan fungsi. Di turunan fungsi ini ada yang pertama sifat-sifat turunan fungsi, kemudian menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi, kemudian menentukan turunan fungsi menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Mengetahui sifatnya, menjelaskan sifatnya, kemudian menggunakan sifat-sifatnya untuk menyelesaikan permasalahan turunan fungsi. Itu yang akan kita pelajari. Oke, kita sekarang ke ini tadinya ya. Menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ini 3.8 seharusnya ya, 3.8, 4.8. Deskripsi singkatnya, turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut
diferensiasi. Nah, turunannya sendiri disebut diferensial. Kalau prosesnya disebut diferensiasi. Terdapat berbagai pemanfaatan turunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Hal tersebut dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah ada keuntungan terbesar, ini berarti maksimum ya. Kemudian biaya terkecil, ini minimum. Kekuatan terbesar, ini maksimum. Jarak terjauh, ini juga maksimum. Nilai balik maksimum suatu fungsi pada domain F dapat berupa nilai maksimum mutlak atau nilai maksimum relatif. Ya. Begitupun dengan nilai minimum, dapat berupa nilai minimum mutlak dan nilai minimum relatif. Jika dalam interval tertentu terdapat dua nilai maksimum atau lebih, maka nilai maksimum mutlak adalah nilai tertinggi, sedangkan yang lainnya merupakan nilai maksimum relatif. Begitupun sebaliknya. Jika terdapat dua atau lebih nilai minimum pada suatu fungsi, maka titik terendah merupakan nilai minimum mutlak atau absolut, sedangkan yang lainnya merupakan nilai minimum relatif. Jadi nanti yang kita ambil yang mutlak ya, titik terendahnya juga yang paling rendah. Kemudian, turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Selain itu, percepatan juga digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Setiap waktu dan percepatannya mempunyai nilai yang dapat diketahui melalui fungsi turunan. Kemudian dalam membuat konstruksi bangunan, percampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain menggunakan turunan, sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh. Kemudian juga pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya juga menggunakan turunan. Kemudian kegunaan turunan terdapat juga pada quick count. Dalam perhitungan tersebut terdapat juga perhitungan yang baik, sehingga dapat mempunyai perhitungan yang maksimal. Kemudian dalam dunia perdagangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi menggunakan perhitungan kalkulus otomatis, sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Banyak sekali ya kegunaan dari turunan. Oke. Ini petunjuknya. Yang pertama berdoa dulu. Yang kedua membaca dari pendahuluan, kegiatan pembelajaran dan rangkuman hingga daftar pustaka secara berurutan. Kemudian setiap akhir kegiatan pembelajaran mengerjakan latihan soal dengan jujur tanpa melihat uraian materi. Kemudian dikatakan tuntas jika nilainya lebih dari 75. Kemudian kalau nilainya kurang dari 75, maka kalian perlu mengulang materi untuk kemudian mengerjakan kembali latihan soal. Oke. Kita ke materi pembelajaran. Di sini ada menemukan konsep turunan sebagai limit fungsi.
dan kemudian turunan fungsi aljabar. Oke, kita sampai di kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu menemukan konsep turunan. Tujuannya adalah setelah belajar ini, kalian akan dapat menemukan konsep turunan secara mandiri. Selain itu juga akan diajak untuk dapat menentukan turunan fungsi aljabar, mulai dari yang paling sederhana sampai ke yang kompleks. Namun tidak usah khawatir, dalam modul ini kalian akan mempelajari secara bertahap untuk memungkinkan dapat mempelajarinya secara mandiri. Oke, ini uraian materinya. Untuk menemukan konsep turunan, kita akan mencoba mengamati berbagai permasalahan nyata dan mempelajari beberapa kasus. Contohnya, kita akan memulainya dengan menemukan konsep garis tangan atau garis singgung sebagai ilustrasi berikut. Ada kurva dari fx ini, kemudian ada dua titik, ada titik P dan ada titik Q. Titik P ada di titik X1, Y1 dan titik Q di titik X2, Y2. Kemudian garis ini adalah garis singgung ya, garis yang tegak, garis yang melewati titik P. Ini garis singgung. Kemudian selain itu ada juga garis normal. Ya, jadi garis normal ini tegak lurus dengan garis singgung. Di sini X1-nya di sini ya, kemudian Y1-nya ini, X2-nya ini, Y2-nya ini. Kemudian ini delta X, jarak dari X1 ke X2, kemudian ini delta Y, jarak atau selisih dari X1, Y1 dan Y2. Oke. Jadi ini adalah yang melewati titik ini, titik P ini adalah garis singgung. Sedangkan yang tegak lurus dengan garis singgung namanya garis normal. Misalkan seorang yang sedang bermain papan seluncur bergerak dari titik Q, X2, Y2 dan melayang ke udara pada titik P, X1, Y1, sehingga ia bergerak dari titik Q mendekati titik P. Garis yang menghubungkan titik Q, X2, Y2 dan titik P, X1, Y1 disebut tali busur atau garis sekan atau garis singgung ya, dengan kemiringan atau gradien M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, kemudian jika delta X yaitu X2 min X1, maka X2 sama dengan delta X plus X1. Delta X merupakan selisih dari X. Dan jika delta Y sama dengan Y2 min Y1, maka Y2 sama dengan delta Y plus Y1. Jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Jika delta X mendekati 0, maka Q mendekati P. Sehingga gambar grafiknya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Di titik X2, garis sekannya atau garis senggungnya ini. Kemudian di titik di sini, di titik Q2-nya, di titik Q dengan koordinat X2, Y2, ini garis singgungnya atau garis tangannya. Kemudian di titik yang ini garis singgungnya atau garis tangannya. Di titik ini, di titik ini. Kemudian di titik P, nah ini garis tangannya atau garis ini. Disebut juga garis sekan atau garis tangan. Oke. Garis singgungnya ini adalah garis tangan atau garis singgung. Garis sekan itu adalah yang menghubungkan dari P ke Q.
Kalau garis tangan atau garis singgung, garis yang melalui P. Ini. Oke. Jadi dibedakan antara garis sekan dan garis tangan atau garis singgung. Jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PQ, garis sekannya dari sini ke sini. Nih, melewati 2 titik. Gradien dari garis sekan PQ itu adalah Fx2 plus Fx1 per X2 min X1. Sama dengan tadi kita sudah mencari Fx2-nya adalah X1 plus delta X. X2-nya X1 plus delta X. X1 dikurangi X1 tinggal delta X. Jadi kemiringan dari garis sekan PQ itu adalah L X1 plus delta X min Fx1 per delta X. Dari persamaan tersebut kita dapat menarik definisi. Misalkan fungsi memetakan dari R ke R, dari real ke real, itu adalah fungsi kontinu, dan titik P, X1, Y1, fungsi kontinu itu maksudnya berkelanjutan. Ya. Kemudian titik P, X1, Y1, dan Q, X1 plus delta X, Y1 plus delta Y, pada kurva F, garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradiennya M sama dengan Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Jadi ini ya. Kita kembali ke gambar kedua. Diamati bahwa titik Q mendekati P ketika delta X mendekati 0. Sehingga garis singgung di titik P akan memiliki gradien M PGS, ini namanya P garis singgung, ya, sama dengan limit F X1 plus delta X min Fx1 per delta X untuk delta X mendekati 0 jika limitnya ada. Nah, ini yang harus dipahami tentang teori limit. Dari perhitungan matematis kita dapat menentukan definisi kedua mengenai gradien garis singgung, yaitu sebagai berikut. Misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P, X1, Y1 pada kurva F, gradien garis singgung di titik P, X1, Y1 adalah limit gradien garis sekan di titik P, X1, Y1. Ditulis M garis singgung, MGS ya, M garis singgung itu sama dengan limit M sekan delta X mendekati 0. M sekannya sendiri tadi kita sudah cari di sini kan, ini. Itu adalah F X1 plus delta X min Fx1 per delta X dengan delta X mendekati 0. Contoh, tentukan gradien garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat plus 3X min 4 di titik 2,6. Fungsinya adalah X kuadrat plus 3X min 4. Karena kita akan menggunakan rumus yang ini, di sini ditanya X-nya 2, berarti nanti X-nya mendekati 2. Jadi di sini nanti X2, di sini juga X-nya diganti 2, di sini juga diganti 2. Untuk F2 itu adalah 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 min 4. Hasilnya 6. Kemudian untuk F2 plus delta X itu sama dengan 2 plus delta X kuadrat plus 3 kali 2 plus delta X min 4. Sama dengan 4 plus 4 delta X plus delta X kuadrat plus 6 plus 3 delta X min 4. Sama dengan delta X kuadrat plus 7 delta X plus 6. Menurut rumus limit, maka limit Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X untuk delta X mendekati 0. Kita masukkan limit F2 plus delta X min F2 per delta X. Delta X mendekati
0. Sehingga M-nya sama dengan, tadi ini kita udah cari, kita masukkan ke sini. Delta X kuadrat plus 7 delta X plus 6 min 6. Min 6 tadi diperoleh dari sini ya, 6-nya ya. Minnya kan rumus, terus A2-nya 6. Per delta X. 6 dikurangi 6 habis, tinggal delta X kuadrat plus 7 delta X plus delta X. Kemudian, kita bisa menggunakan pemfaktoran ini ya. Jadi ini delta X-nya dikeluarkan. Oke, jadi kita tulis lagi. Tuliskan dulu ya. Karena kalau itu dimasukkan begitu kan nanti dapat 0 per 0. Oke. Kita akan tulis di versi ya. Ini jadi ini sama dengan limit delta X mendekati 0. Kemudian ini delta X-nya kita keluarkan ya. Sehingga ini tinggal delta X ditambah 7 dibagi delta X. Kita bisa membagi ini sehingga ini sama dengan delta X, X-nya mendekati 0 kita masukkan, jadi ini ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 7. Oke. Jadi begitu. Oke. Sehingga dari sini jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6 sama dengan 7. Ya. Jadi untuk menentukan gradiennya kita hanya menggunakan x-nya saja, y-nya tidak ya. Jadi untuk menentukan gradiennya kita hanya menggunakan x-nya saja. Ini yang kita masukkan ke limitnya. Kemudian 6-nya tidak. Nanti kalau 2,6 ini nanti digunakan untuk mencari persamaan garis singgungnya. Kalau X-nya digunakan untuk mencari gradiennya. Oke. Bagaimana Ananda? Bisakah memahami konsep mencari gradien atau kemiringan suatu kurva dengan menggunakan konsep sekant? Nah, lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu kita akan mengulas kembali persamaan garis singgung yang pernah dipelajari waktu SMP. Ingat kembali bahwa rumus mencari persamaan garis kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1, yaitu, nah ini dia, Y min Y1 sama dengan M ini gradiennya, kalau ini untuk garis singgung berarti M persamaan garis singgungnya, kali X min X1. Biasanya kalau di SMP M kali X min X1 gitu ya. Ini dikasih PGS karena kita akan mencari persamaan garis singgung. Jadi disingkat persamaan garis singgung disingkat PGS. Oke, sekarang contoh yang kedua ini sudah kita diminta mencari persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 4X di titik min 1, min 3. Fx-nya X kuadrat plus 4X. Titiknya min 1, min 3. Jadi, nanti yang kita gunakan untuk mencari gradiennya, ini ya, ini untuk cari gradien. Oke. Sehingga kita mencari yang pertama,
langkah pertama kita cari dulu f-1. Kita masukkan ke fx, jadi min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 sama dengan 1 min 4 sama dengan min 3. Jadi ini langkah yang pertama. Kemudian kita cari, kemudian langkah yang kedua, kita mencari f min 1 plus delta x. Ini kita masukkan ke fx, x-nya diganti min 1 plus delta x, jadi min 1 plus delta x kuadrat. Di sini plus 4x, jadi plus 4 kali min 1 plus delta x. Min 1 plus delta x kuadrat itu sama dengan min 1 kuadrat min 2 delta x plus delta x kuadrat. Kemudian ini 4 kali min 1 min 4, 4 kali delta x plus 4 delta x. Sama dengan 1 min 2 delta x plus delta x kuadrat min 4 plus 4 delta x sama dengan delta x kuadrat plus 2 delta x min 3. Maka didapat sini kita masukkan gradiennya. MPGS sama dengan limit f-1 plus delta x min f-1 per delta x mendekati 0 ya. Oke. Delta x mendekati 0. Limit delta x kuadrat plus 2 delta x min 3 min 3 per delta x. Delta x mendekati 0. Oke. Ini tadi diperoleh dari atas ya, kemudian min 3 ini juga diperoleh dari atas. Ini diperoleh dari f-1. Ini diperoleh dari f-1 plus delta x. Oke. Min 3 jadi plus 3. Min 3 plus 3, 0. Sehingga kita tinggal ini, delta x kuadrat plus 2 delta x per delta x. Kemudian kita menentukan nilai limitnya. Ini kayaknya ini proses ini enggak ya. Kita ke sini. Nah, oke. Jadi limit delta x mendekati 0. Delta x ini kita keluarkan. Delta x kali delta x plus 2 dibagi delta x. Ini disederhanakan. Kemudian kita masukkan dari sini kemudian ke sini. Sini ya. Delta x-nya 0. Kemudian ini 2. Jadi 0 plus 2 sama dengan 2. Nah, kita sudah punya gradiennya 2. Sekarang kita akan mencari PGS-nya. Ya, pakai rumus yang tadi ya. Jadi rumusnya yang ini. Y min Y1 sama dengan M PGS kali X min X1. Ini kita gunakan. Kemudian di sini ketemu M-nya sama dengan 2. Ini juga kita gunakan. Nah, kita masukkan ke sini. Ini X1, ini Y1. Y min Y1, Y1-nya min 3. Sama dengan M-nya 2, kemudian kali X min X1. X1-nya min 1. Jadi min ini punya rumus, X1-nya min 1. Min kali min jadi plus, jadi ini X plus 1. Ini juga min kali min jadi plus, jadi Y plus 3. Y plus 3 sama dengan 2 kali X plus 1. Kemudian kita kalikan ini, 2 kali X jadi 2X, 2 kali 1 jadi 2. Y plus 3 sama dengan 2X plus 2. Y sama dengan 2X plus 2 minus 3. Y sama dengan 2X min 1. Ini boleh, atau dibawa ke ruas kiri semua, jadi Y min 2X plus 1 sama dengan 0. Ini juga boleh. Kalau ini bentuk Y sama dengan MX plus C, boleh. Kalau ini bentuk biasanya gini, AX
plus BY plus C sama dengan I. Ya, ya. Biasanya X-nya karena di depan, ini biasanya X-nya dibuat positif, sehingga ini dikali min 1. Dikali min 1. Dikali min 1, jadinya 2X min Y min 1. Bentuknya yang kalau bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, bentuknya jadi. Oke. Itu untuk menentukan persamaan garis singgung. Ya, menggunakan limit dulu, M-nya dicari menggunakan konsep perubahan. Berikutnya rangkuman. Definisi untuk mencari gradien atau kemiringan garis singgung adalah nih. Misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P X1 Y1 pada kopa F. Gradien garis singgung di titik P X1, Y1 adalah limit gradien garis sekan di titik P X1, Y1. Ditulis M garis singgung sama dengan limit M sekan delta X mendekati 0. Sama dengan limit Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Kemudian rumus untuk mencari persamaan garis singgungnya, Y min Y1 sama dengan M PGS, ini maksudnya persamaan garis singgung, ini ya, dari sini, kali X min X1. Oke, untuk latihan soal, di sini ada berapa soal? Oh, ada 5. Oke. Jadi ini yang kalian kerjakan untuk latihan. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X min 5 di titik 2,9. Wow. Ini jawabnya ini, tapi kalian ngerjakannya harus pakai proses ya. Oke, jadi nanti kalau kalian jawabnya ini, insya Allah benar. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Dicari ya, menggunakan konsep limit itu. Oke, kemudian ini diketahui garis X plus Y sama dengan A menyinggung parabola Y sama dengan min 1 per 3X kuadrat plus X plus 2. Berapa nilai A? Oke, nanti kalian bisa pelajari di bawah sini ya. Oke, jadi sudah ada di sini. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan diulangi lagi dari awal. Semoga kalian bisa mengerjakannya dan bisa menerima materi ini dengan baik. Seperti biasa, pengerjaan dari latihan soal ini diupload di Google Classroom. Oke, demikian pelajaran hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.